Dia sendiri tahu seberapa kuat tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang dimilikinya, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya. Tapi sekarang kenapa bisa pecah saat Chen Ping menusuknya dengan ringan? Apa-apaan pedang ini? Chen Ping tidak menyangka bahwa Chang Yue yang kekar ini hanya ditusuk ringan olehnya, yang sama sekali tidak berakibat fatal, jadi mengapa dia menangis? Maaf, jangan menangis, tusuk saja aku beberapa kali juga. Chen Ping buru-buru meminta maaf kepada Chang Yue. Ketika Chang Yue mendengar ini, dia tiba-tiba mengeluarkan bilah pisau tajam dari tubuhnya dan menusukkannya ke arah Chen Ping. Kali ini semua orang takut. Terutama Xuan Bin, dia tidak menyangka Chang Yue begitu bodoh. Chen Ping memintanya untuk menusuk, dan dia benar-benar menusuk. Ding ding ding. Chang Yue menusuk 3 kali berturut-turut dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun disertai 3 suara renyah, tidak ada bekas luka di tubuh Chen Ping, tetapi bilah tajam Chang Yue patah. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin terkejut. Dan Chang Yue menatap pedangnya yang patah dan menangis makin keras. Dia tidak merasa kasihan pada bilah pedangnya yang tajam, dia menderita pukulan yang tak tertahankan. Awalnya dia pamer badan kekarnya, sekarang malah ditampar mukanya. Baiklah, aku akan melukai tubuhmu dan menghancurkan senjatamu, dan aku akan memberimu 5.000 batu roh abadi lagi nanti. Chen Ping buru-buru menghibur Chang Yue. Ketika Chang Yue mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, benarkah? Tentu saja benar. Aku, Chen Ping, selalu menepati janjiku. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan 10.000 batu roh abadi. Selama kalian bekerja keras dan melewati api dan air, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Chen Ping menepuk dadanya dan berkata, tidak masalah, bawa saja ke sini. Chang Yue mengulurkan tangannya dan berkata, Hua Yueying dan ketiga pria berjubah hitam semuanya menatap Chen Ping, menunggu Chen Ping mengambil uang itu. Chen Ping tidak memiliki batu peri apapun pada saat ini, dia memberikan semuanya kepada Lin Kevan. Namun, melihat tatapan beberapa orang, Chen Ping menatap Lin Kevan dan berkata, Paman keempat, keluarkan batu peri itu dan aku akan membaginya dengan mereka. Tidak, kau memberikan ini padaku. Lin Kevan buru-buru menutupi tas penyimpanannya. Jangan pelit, tunggu sampai ada yang mengantarkannya kepadamu, lalu aku akan mengembalikannya kepadamu. Kamu pikir ratusan ribu batu peri adalah harta karun? Chen Ping menyambar tas penyimpanan dan mulai membagikan batu peri kepada beberapa orang. Lin Kevan masih ingin merebutnya, tetapi ketika dia berpikir tentang betapa hebatnya Chen Ping dan bahwa dia memiliki tambang batu peri, dia tahu bahwa jika dia mengikuti Chen Ping di masa depan, dia pasti tidak akan diperlakukan tidak adil. Terlebih lagi, kedua orang itu memiliki lapisan hubungan lain. Chen Ping dapat menipu siapapun kecuali dirinya sendiri. Berikan semuanya. Kita ini keluarga, apa yang menjadi milikku adalah milikmu dan apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Lin Kevan berkata dengan murah hati. Chen Ping, sial, hentikan. Kakakmu dan aku adalah keluarga. Barang-barangku boleh menjadi milik kakakmu, tetapi tidak akan pernah menjadi milikmu. Hampir sama. Lin Kevan tersenyum dan menepuk bahu Chen Ping. Ketika beberapa orang melihat hubungan antara Chen Ping dan Lin Kevan,
mereka menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Chen Ping. Mulai sekarang, Chen Ping akan menjadi menantu kota Sun Moon, dan kota Sun Moon adalah salah satu yang terbaik di seluruh surga dan dunia manusia. Tuan Chen, bolehkah kami pergi bersama Anda ke kota Sun Moon? Akan lebih baik jika kami selalu berada di sisi Tuan Chen dan melindunginya. Xuan Bin bertanya pada Chen Ping. Chen Ping sekarang adalah dewa kekayaan mereka. Jika orang-orang ini ingin menerobos ke alam abadi, mereka harus bergantung pada Chen Ping, jadi Chen Ping tidak boleh membuat kesalahan. Tidak, kota Sun Moon tidak mengizinkan orang luar untuk masuk. Tanpa menunggu Chen Ping berbicara, Lin Kevan tidak setuju. Ayahnya pasti marah dengan begitu banyak orang asing yang pergi ke Sun Moon City. Siapa yang bilang mereka orang luar? Mereka semua sekarang adalah orang-orangku, mengapa mereka tidak bisa pergi ke kota Sun Moon? Jika mereka tidak bisa pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Melihat ini, Lin Kevan buru-buru menghentikan Chen Ping dan berkata, "Oke, ayo pergi." Chen Ping kemudian tersenyum tipis, dan semua orang langsung menuju kota matahari dan bulan. Kota matahari dan bulan. Chen Ping mengikuti Lin Kevan ke aula istana, dan semua orang diatur oleh Lin Kevan ke tempat lain. Lagi pula, dia membawa Chen Ping untuk mengikuti ayahnya untuk meminta maaf. Jika dia membawa Hyun Bin dan yang lainnya, perkelahian mungkin akan terjadi. Kaisar Lin, Anda harus tetap tenang. Anda bisa memberinya pelajaran, tetapi jangan terlalu kasar atau Anda bisa membunuhnya. Taois Wuji membujuk Lin Chong. Jangan khawatir, Pendeta Tao. Aku pasti akan mengampuni nyawanya, tetapi aku juga akan memberinya pelajaran dengan membuatnya terbaring di tempat tidur selama 8 hingga 10 tahun. Lin Chong berkata dengan marah. Bagus, selamatkan saja nyawanya. Setelah Taois Wuji selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tahu akan sangat memalukan jika dia ada di sini. Taois Wuji baru saja pergi ketika Chen Ping mengikuti Lin Kevan masuk. Ayah, aku membawa Chen Ping ke sini, dan aku belajar sedikit tentangnya. Chen Ping tidak tahu identitas kakak laki-lakiku saat itu, jadi dia memukulinya. Sekarang dia sudah tahu, dia datang bersamaku untuk meminta maaf. Lin Kevan buru-buru memuji Chen Ping. Apakah kamu memohon padanya? Lin Chong menatap Lin Kevan dan bertanya. Saya tidak memohon belas kasihan, saya hanya menyatakan fakta dengan jelas. Mengenai apa yang perlu dilakukan, terserah Kaisar untuk memutuskan. Lin Kevan berkata, bahkan jika kamu tidak tahu identitasmu, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Lin Chong mendengus dingin, menatap Chen Ping dan berkata, jika kamu memotong salah satu lenganmu, aku bisa memaafkanmu. Lengan patah. Chen Ping tercengang. Lin Kevan juga tercengang. Dia tidak menyangka ayahnya begitu kejam hingga membiarkan Chen Ping memotong lengannya sendiri. Jika dia memotong salah satu lengannya, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Ayah, dia adalah kekasih kakakku. Jika ayah membiarkannya memotong lengannya, apa yang akan terjadi pada kakakku? Lin Kevan pindah dari rumah Lin Keting. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintai Lin Keting. Memotong salah satu lengannya tidak akan membuatnya lumpuh. Bahkan jika salah satu lengannya dipotong, kita masih bisa berlatih kultivasi ganda. Itu tidak akan menjadi masalah.
Lin Chong berkata dengan wajah dingin. Lalu dia keluar. Lin Chong meraung tanpa menunggu Lin Kevan berbicara. Melihat ini, Lin Kevan sangat takut hingga lehernya menyusut dan dia hanya bisa mundur perlahan. Ketika berpapasan dengan Chen Ping, dia berbisik, "Bersikaplah lebih baik dan seret ayahku. Aku akan pergi mencari adik perempuanku untuk menyelamatkanmu." Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Lin Chong. Setelah Lin Kevan pergi, Lin Chong berkata kepada Chen Ping, "Apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku yang melakukannya?" "Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memanggil pedang pembunuh naga. Lin Chong menyaksikannya dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga dan hendak memotong lengannya sendiri. Namun pada saat menebas, ujung pedang itu tiba-tiba berputar. "Aku akan mematahkan kaki nenekmu." Pedang pembunuh naga milik Chen Ping benar-benar menusuk langsung ke arah Lin Chong. Tidak mungkin Chen Ping membiarkan dirinya kehilangan lengannya. Dia tidak akan pernah setuju bahkan jika dia meninggal. Jika lengannya benar-benar patah, Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan selamat besok. "Cobalah saja, kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri." Lin Chong tidak menyangka Chen Ping berani menyerangnya. Setelah mendengus dingin, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan besar langsung menjatuhkan Chen Ping, dan Chen Ping bahkan tidak mendekati Lin Chong. "Sial, terlalu kuat." Mata Chen Ping sedikit menyipit, lalu dia bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, tubuhku sudah diperkuat sekarang. Jika aku memberitahumu identitasku, bisakah kau mengalahkan orang di depanmu ini?" Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menandingi Lin Chong dengan kekuatannya sendiri, jadi dia harus meminta Raja Iblis Ciun untuk mengambil tindakan. "Jika kau sanggup menanggungnya, aku bisa membunuhnya dalam semenit. Namun mengingat kemampuan tubuhmu untuk menanggungnya, aku tidak bisa menjaminnya." Raja Iblis Ciun berbicara jujur. "Kalau begitu, ayo kita bertarung." Orang tua ini sudah keterlaluan. Chen Ping menggertakkan giginya dan memutuskan bahwa bahkan jika tubuhnya hancur, dia tidak akan membiarkan dirinya diganggu. Dia bahkan memotong lengannya sendiri, berharap, "Karena kamu tidak mau melakukannya sendiri, aku akan membantumu." Setelah Lin Chong selesai berbicara, dia langsung muncul di depan Chen Ping. Chen Ping tidak diberi waktu sama sekali. Lin Chong mencengkeram lengan Chen Ping. Selama dia mencengkeram lengan Chen Ping akan patah. Chen Ping secara naluriah melancarkan pukulan untuk menangkis. Dia tidak akan pernah membiarkan Lin Chong kehilangan salah satu lengannya. Akan tetapi, saat Chen Ping hendak melancarkan pukulan, Lin Chong membeku sesaat, seakan-akan melihat hantu. Tangan yang mencengkeram Chen Ping hanya tergantung di udara, tidak bergerak sama sekali. Ledakan, Chen Ping meninju Lin Chong, menyebabkan dia mundur 3 langkah. Chen Ping menatap Lin Chong dengan heran, tidak mengerti apa yang salah dengan Lin Chong dan mengapa dia tiba-tiba berhenti. Celepuk. Setelah terkejut sesaat, Lin Chong tiba-tiba berlutut di depan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terkejut. Tidak peduli apa, Lin Chong adalah ayah mertuanya, jadi mengapa dia tiba-tiba berlutut padanya? "Bawahanmu." Lin Chong memberi penghormatan kepada kepala istana. Lin Chong langsung bersujud pada Chen Ping. Chen Ping tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi dan melihat cincin Tianlong di tangannya.
Kau juga salah satu dari Tianlong Hall? Chen Ping bertanya pada Lin Chong. Ya, saya juga salah satu murid istana Tianlong. Saya tidak tahu apakah saya tersinggung oleh Anda, Tuan Istana Master. Mohon maafkan saya. Lin Chong berlutut di tanah, tubuhnya masih sedikit gemetar. Ketidaktahuan bukanlah suatu kejahatan, tolong segera bangun. Chen Ping buru-buru membantu Lin Chong berdiri. Chen Ping sangat gembira saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Sun Moon City akan menjadi miliknya. Kepala istana, silakan duduk. Saya akan membuatkan Anda teh. Lin Chong mempersilakan Chen Ping duduk di singgasananya, lalu secara pribadi membuatkan teh untuk Chen Ping. Jangan panggil aku kepala istana lagi. Aku tidak ingin ada yang tahu identitasku. Panggil saja aku dengan namaku. Chen Ping tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya sebagai penguasa istana Tianlong. Itu tidak akan berhasil, aku akan memanggilmu Tuan Chen saja. Lin Chong tidak berani memanggil Chen Ping dengan namanya. Terserah apa katamu. Chen Ping mengangguk, melihat ke arah istana yang megah, lalu bertanya, biar aku tanya, seberapa kuat kota matahari bulanmu di seluruh dunia surgawi? Bisakah kau menghadapi 10 istana? Sekarang 10 pengadilan menyebabkan masalah bagi Chen Ping, dan Chen Ping telah lama ingin menghancurkan 10 pengadilan. Sangat mudah untuk berhadapan dengan 10 istana, tetapi di balik 10 istana ada kuil, dan di balik kuil ada seluruh klan dewa. Jadi jika kita ingin berhadapan dengan kuil, kekuatan kota matahari bulan kita akan terlalu lemah. Tapi tenang saja, Tuan Chen. Sejauh pengetahuan saya, hanya ada 10 istana di alam surgawi. Aula kuil lainnya tidak berada di alam surgawi, dan saya tidak tahu di alam mana mereka berada. Jadi, bahkan jika kita menghancurkan 10 istana, akan sulit bagi kuil itu untuk mengirim orang untuk campur tangan. Di dunia surga dan manusia ini, kekuatan kota matahari bulan milikku sudah pasti berada di peringkat 3 teratas. Aku juga mengenal beberapa dari 5 penguasa domain dunia surga dan manusia. Kita adalah kenalan lama, namun, tangga surga akan segera muncul. Aku hanya tidak tahu berapa banyak makhluk surgawi yang masih hidup di dunia tangga surga. Kekuatan para kultivator yang dapat bertahan hidup selama 100 tahun di dunia tangga surga benar-benar mengerikan. Orang-orang ini tidak dikenal. Lin Chong mengikuti Chen Ping dan menjelaskan secara rinci. 3 teratas di dunia surga dan manusia. Setelah mendengar ini, Chen Ping tertawa dalam hati. Dengan cara ini, dia akan dapat berjalan menyamping di dunia surga dan manusia di masa depan tanpa harus takut apapun. Ngomong-ngomong, ada banyak orang dari alam surga yang terjebak di sini. Seberapa kuat mereka dibandingkan denganmu? Chen Ping bertanya. Para dewa abadi di surga itu terperangkap di alam surga. Kekuatan mereka ditekan atau bahkan dikurangi. Selain itu, mereka tidak dapat berlatih selama ribuan tahun. Dibandingkan dengan mereka, aku tentu saja tidak takut. Taois Wuji dulunya adalah seorang dewa dari surga. Jika dia tidak berada di kota matahari bulan milikku, kekuatannya pasti sudah sangat menurun. Namun, formasi besar langit dan bumi baru-baru ini bergerak. Begitu formasi besar langit dan bumi hancur, orang-orang di surga ini akan memulihkan kekuatan mereka dan kembali ke surga. Pada saat itu, aku tidak akan menjadi lawan mereka. Lin Chong berkata,